Ada orang yang lemas dan tiba-tiba kejang-kejang melihat kepiawaian seorang Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia memberikan materi dalam acara retret kepala-kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira orang yang tiba-tiba lemes dan kejang-kejang? Mari kita membincang hal itu. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita melihat sosok Gibran, berulang-ulang saya katakan, kita sekarang melihat sosok Gibran yang berbeda 100%. Ia tampil sebagai seorang wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Ia lagi-lagi bukan ban serep, ia bukan pelengkap penderita, tetapi benar-benar ia memainkan tugas dan perannya dengan baik sebagai pendamping Prabowo Subianto menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang dipercayakan presiden, yang dipercayakan negara kepadanya. Karena itu ketika saya katakan seorang Gibran itu 100% berubah atau berbeda dari sebelumnya ketika ia menjabat sebagai wali kota Solo atau ketika ia belum menjadi apa-apa. Ia kini benar-benar representasi dari pemimpin muda yang memberikan secercah harapan. Kalau ada orang yang nyinyir dan menebar kebencian bahwa Indonesia itu gelap, maka seorang Gibran Rakabuming Raka memberikan sebuah aura bahwa Indonesia itu sekarang ini terang benderang. Paling tidak optimisme dan harapan yang baik itu ada pada orang-orang muda seperti seorang Gibran Rakabuming Raka. Karena itu teman-teman, ketika kita memiliki pandangan yang jauh lebih apresiatif dan positive thinking, maka kita akan menjadi orang yang bisa memberikan apresiasi terhadap siapapun, tidak hanya kepada seorang Gibran Rakabuming Raka. Sebab apa? Sebab Gibran hanyalah salah satu dari jutaan anak muda kita yang memiliki kesempatan yang berharga bahwa ia kini adalah wakil presiden. Karena itu saya sering katakan bahwa Prabowo Subianto tidak pernah salah memilih Gibran Rakabuming Raka. Dan Gibran menunjukkan dirinya adalah orang yang cakap, yang kompeten, yang pantas untuk menyandang status sebagai wakil presiden kita. Sekali lagi, hanya cara pandang dan kacamata apresiatif dan positif itu yang bisa mengatakan bahwa kita semua bangga dan merasa bahwa Indonesia terang benderang itu ada pada sosok yang bernama Gibran. Indonesia bukan gelap, Indonesia tidak gelap. Nah, tetapi teman-teman, tentu saja cara pandang positif seperti ini mungkin tidak semua orang punya. Dan karena itu saya tadi mengatakan di awal, siapa orang yang ketika melihat Gibran, seorang muda dan bahkan seringkali dianggap orang yang tidak punya wawasan luas, pendidikannya dipertanyakan, gelarnya dipertanyakan, bahkan ia dianggap anak ingusan yang tidak pantas dan tidak level untuk memberikan materi di tengah-tengah forum yang terhormat kepala-kepala daerah yang usianya di atas Gibran dan gelarnya seabrek-abrek dengan banyak prestasi-prestasi yang ada. Tetapi teman-teman, inilah cara pandang yang harus kita perbaiki dengan baik. Jadi kadang-kadang kita perlu memperbaiki kacamata kita. Kacamata kita yang terus-menerus nyinyir dan selalu menebar fitnah dan ujaran kebencian. Itu membuat pada akhirnya kita tidak bisa melihat dengan kacamata baru. Kacamata yang jauh lebih apresiatif terhadap apapun, terhadap siapapun, termasuk pada sosok muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin membantu kita. Mari ganti kacamata kita supaya kacamata kita itu menjadi kacamata yang jauh lebih jernih, supaya kita tidak hanya nyinyir
dan hanya fitnah dan kebencian saja kita jagoan, dan kita selalu mengkapitalisasi pandangan-pandangan yang negatif terhadap realitas dan terhadap orang-orang seperti Gibran, bahkan Jokowi dan keluarga besar Jokowi. Saya ingin katakan, kalau Anda mempunyai kacamata yang sudah kabur, yang sudah rusak, maka gantilah secepatnya kacamata itu, supaya mata Anda adalah mata yang baik, yang jernih, yang bisa melihat secara berimbang bahwa memang Gibran bukan sosok seorang yang sempurna. Ia juga penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kita bisa mendata banyak catatan-catatan kritis kita terhadap Gibran, termasuk mungkin juga terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tetapi hati-hati kalau kita hanya mengkapitalisasi pandangan yang datang dari perspektif tunggal, yang nyinyir dan fitnah dan ujaran kebencian, maka kita tidak pernah menjadi orang yang seimbang untuk juga punya cara pandang yang jauh lebih komprehensif, yang jauh lebih holistik. Karena itu teman-teman, mari kita perbaiki cara pandang kita. Termasuk banyak orang yang lagi-lagi resah dan gelisah, bahkan lemes dan tiba-tiba tidak bisa menghirup udara segar. Tiba-tiba menjadi orang yang kehilangan kewarasan dan akal pikiran yang sehat. Karena melihat sosok Gibran tiba-tiba datang di Akademi Militer di Magelang dan memberikan materi. Mungkin ada juga yang berkata, ini anak kemarin sore apa yang mau disampaikan kepada kami yang sudah jenggotan dan sudah banyak masa makan asam garam dan punya gelar seabrek-abrek. Hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita perlu sedikit merendahkan diri. Karena apa? Karena bisa jadi sumber pengetahuan itu datang dari orang-orang yang selalu kita tempatkan sebagai sumber masalah. Kita ingin melihat bahwa seorang Gibran yang muda itu ternyata luar biasa ketika ia mampu berbicara di depan ratusan kepala daerah seluruh Indonesia. Memang ada 10 kepala daerah yang ia beri pantun karena tidak hadir dalam acara yang baik itu, acara konsolidasi terbuka atau acara retret yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi terserah bahwa siapapun bisa memiliki pandangan yang berbeda. Apakah memang melihat kepentingan terhadap datang untuk hadir dalam acara retret tersebut atau mereka merasa tidak penting. Masing-masing berpulang pada diri. Nah, karena itu catatan berharga diperlihatkan kepada kita. Ternyata seorang Gibran mampu membuktikan diri bahwa ia adalah seorang wakil presiden yang layak diperhitungkan. Semua orang terkesima, semua orang melihat dan memberikan sikap respek dan hormat. Karena itu, siapa yang lagi-lagi harus dikatakan orang yang tiba-tiba lemes dan tiba-tiba menggigil dan merasa bahwa Gibran adalah orang yang tidak pantas, tidak layak? Bukankah tidak ada orang yang tidak layak dan tidak pantas? Semua orang diberi kesempatan pasti akan memanfaatkan kesempatan itu sebesar-besarnya. Kali ini Gibran punya kesempatan. Karena itu ia berusaha membuktikan diri bahwa ia cakap, ia pantas untuk menjadi wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Jadi maaf pada orang yang selalu nyinyir, selalu sepele terhadap orang muda seperti Gibran. Anda semua salah paham. Gibran mampu menjadi seorang wapres yang sesungguhnya adalah pelayan rakyat, abdi negara, dan menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa ia adalah wakil presiden yang sebenar-benarnya.